pagi pada hari ini di sesi fasilitasi ya, masih di hari ketiga. Oke. Setelah kita mendapat materi tentang bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu, dan untuk menuju transformasi pendidikan, kita sudah tahu bahwa yang harus kita lakukan adalah praktik-praktik baik yang bisa berpengaruh kepada siswa dan langsung berorientasi kepada siswa. Nah, tapi yang seperti fakta yang kenyataan yang ada di lapangan, bahwa sudah pasti siswa ini tidak semuanya termotivasi. Ada siswa yang mungkin masih terjebak di model pembelajaran pedagogik masa lalu gitu ya, dimana harus disuruh, harus diperintah tanpa dia bisa memiliki inisiatif sendiri. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini itu mungkin bisa dilihat di media yang sudah saya tunjukkan ya Bapak Ibu, di Google Slide-nya ada satu masalah di situ yang saya berikan, yaitu bagaimana cara Bapak Ibu untuk membangun motivasi itu kembali pada siswa tadi gitu. Nah, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan pendapatnya masing-masing di Google Slide yang sudah saya berikan. Saya kasih waktu mungkin 3 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan menuliskan tanggapannya ya Pak Marion, Pak Mulyadi, dan Bapak-bapak yang lain, Pak Edwin. Ya, di sini sudah ada tanggapan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada, nanti bisa saya bacakan satu persatu. Mungkin Pak Mulyadi sudah memberi tanggapan. Sebentar. Ya, menurut Pak Mulyadi mungkin dengan memberi teladan dan tuntunan praktik baik itu kita laksanakan. Dengan memberi teladan dan tuntunan praktik baik itu kita laksanakan. Baik, terima kasih Pak Mulyadi ya. Selanjutnya ada Pak Marion. Di sini tanggapan dari Pak Marion adalah belum selesai. Silakan Pak, nggak masalah. Cukup. Ya, tanggapan dari Pak Marion itu menurut pengalaman saya diberi permainan yang menantang dan jelaskan manfaat permainan tersebut dalam pembelajaran. Baik, kata kuncinya di sini adalah dikasih permainan ya, dikasih tantangan ya Bapak ya. Kalau Pak Edwin sudah selesai belum? Di halaman 1 di slide pertama saya tempel tadi. Tulisannya sosok tokoh yang dikenal luas. Dikenal luas, diperkenalkan. Diperkenalkan. Oke, ya. Kita bahas 3 tanggapan ini dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Mulyadi. Boleh disampaikan Pak, dijelaskan sedikit tentang tanggapan Bapak tadi. Silakan. Dengan memberi teladan ya, kalau kata Pak Mulyadi ya. Boleh dijelaskan? Terima kasih. Ikut saya. Ya, teladan dan tuntunan ya. Jadi praktik baik itu akan dapat terlaksana jika siswa melihat kita terlebih dahulu untuk melakukan praktik-praktik baik itu. Jika kita
kita hanya menghimbau, meminta mereka untuk melakukan itu, tetapi kita sendiri tidak melakukan, maka mereka akan enggan untuk turut, untuk mengikuti. Masa kita sendiri harus melakukan, guru tidak melakukan, enak dulu saja, misalnya gerakan lihat sampah, ambil, buang di tempatnya, ya. Sementara guru-guru membuang sampah seenaknya, kan itu tidak akan mengena di hati anak-anak. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih tanggapan dari Pak Mulyadi. Selanjutnya mungkin Pak Marion bisa dijelaskan tentang permainan yang menantang ya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Kalau di kelas itu anak-anak kan sering seperti kehilangan gairah atau motivasi seperti di kelas ya. Jadi kadang-kadang tuh muncul sendiri. Jadi misalnya seperti ini, disuruh menghitung mulai dari ujung kanan ke ujung tinggi ke kiri sampai ke belakang. Kemudian diminta mengingat nomor masing-masing. Kemudian dihitung ulang, tapi nomor genapnya ditulis dengan kata-kata, misalnya yes. Jadi bunyinya seperti ini, kalau mulai hitung 1 yes, 2, 3 yes, 4 yes, 1 yes, 3, 5 yes. Jika kalau ada yang salah, mereka dapat hukuman atau reward seperti itu. Jadi anak-anak tadi yang kelihatannya bosan jadi agak terus lagi, sehingga anak-anak itu permainan sederhana itu jadi membuat. Ya, baik. Terima kasih. Wah, seru banget itu permainannya, Pak ya. Jadi benar-benar harus melatih fokus dan ya harus benar-benar aktif di dalam permainan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Marion. Selanjutnya kepada Pak Edwin, bisa dijelaskan tentang pengenalan tokoh tadi, Pak ya. Bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Minimal kalau nggak bisa tokoh nasional ya tokoh di kampungnya, siapa yang sukses gara-gara semangat untuk belajar. Nah, itu sudah sangat membantu, apalagi kalau dia berasal dari keluarga kebanyakan, bisa jadi orang yang sukses, minimal jadi tentara atau jadi PNS atau pengusaha di kampung, itu bisa dijadikan faktor depannya dalam pembelajaran. Terima kasih Bu. Oke, baik sekali. Jadi berarti langsung ditunjukkan contoh nyata ya dari tokoh-tokoh yang bisa dilihatnya langsung di lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih ya Pak Edwin ya. Jadi sudah ada pendapat dari Pak Mul tentang, jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh ya dan teladan itu sendiri. Selanjutnya dari Pak Marion bahwa di saat proses pembelajaran mungkin kita bisa menyelinginya dengan permainan-permainan yang menantang, dan dilengkapi lagi oleh Pak Edwin dengan memberikan contoh nyata nih, kalau kalian baik seperti ini akan menjadi seperti ini gitu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Nah, jadi dari yang sudah kita dengar pendapat-pendapat tadi Bapak Ibu ya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Mari kita tarik kesimpulan sama-sama, atau mungkin saya mau mendengar dulu kesimpulan dari Pak Mulyadi, mungkin bisa menyimpulkan Pak. Oke, terima kasih Bu Sari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cara membangun motivasi pada siswa untuk melakukan praktik-praktik baik, pertama bisa dengan memperkenalkan tokoh yang dikenal luas, yang berhasil di tempatnya, dikenal oleh para siswa. Kemudian bisa juga memberikan teladan atau tuntunan pada siswa yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, menurut Pak Marion, diberi permainan yang menantang dan jelaskan manfaat permainan tersebut. Itu saja Ibu Sari. Jadi kesimpulan tadi ada 3 sesuai dengan 3 pendapat tadi. Ya baik, berarti kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Berarti untuk salah satu cara kita untuk
bagaimana kita menimbulkan motivasi lagi bagi siswa yang tadinya sudah terjebak dengan model pembelajaran yang lama, mungkin bisa seperti itu dengan memberinya permainan yang menantang. Selain itu juga kita harus memberi tuntunan ya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa melihat, oh seperti ini, kita harus seperti ini gitu. Dan nanti ingin menjadi sukses ya itu tadi kita sudah melihat tokoh-tokoh yang sudah kita lihat sehari-hari, oh kalau menjadi seperti itu saya harus bersemangat. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, kesimpulan kita bagaimana meningkatkan motivasi dari siswa tadi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini mungkin ada yang perlu kita perbaiki atau sudah baik, ada yang mau memberi saran atau pendapat? Untuk kedepannya kita mau bisa untuk menggunakan slide ini apakah mudah atau susah Bapak Ibu dengan medianya? Mudah Ibu, mudah. Bisa ya, bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Tepat sasaran. Ya baik, berarti untuk pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan media slide ini atau media yang lain. Baik, mungkin itu saja pertemuan fasilitasi kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas tanggapan dan pendapat dari Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi kita di fasilitasi hari keempat ya Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.